Malu. Malaysia, negara tetangga kita, jiran kita, langsung menyatakan sikap mengutuk. Nah, tapi kita sampai hari ini masih diam. Malu. Di tengah memanasnya konflik antara Amerika, Israel, dan Iran, yang menjadi sorotan adalah Indonesia ya. Indonesia ini bersikap diam ya, tidak mengomentari atau tidak mengecam atau tidak berbuat apa-apa terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika. Apakah ini karena Indonesia masuk ke BOP, Board of Peace, atau karena Indonesia sebagai negara bebas aktif ya. Nah, ini yang menjadi banyak sorotan dari negara tetangga juga ya, Malaysia. Ada pejabatnya atau ulama atau apa yang menyesalkan kenapa Indonesia diam terhadap apa yang terjadi di Iran. Dan juga Habib Rizik Syihab juga ikut mengomentari kenapa Indonesia diam, malu katanya. Nah, ini yang sedang ramai sekarang ya, Indonesia ini kenapa diam terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika, Israel terhadap Iran, tidak bersikap sesuatu ya atau bagaimana. Nah, Malu. Malaysia, negara tetangga kita, jiran kita, begitu terjadi serangan langsung menyatakan sikap mengutuk, melaknat serangan tersebut. Nah, tapi kita sampai hari ini masih diam. Malu. Dan dilakukan oleh beliau, insya Allah kita nggak malu lagi di dunia internasional. Saat ini betul-betul sangat malu. Malu Indonesia disebut teman setia negara. Malu Indonesia disebut agen antek dari Amerika Serikat. Sekarang yang menyebut itu dunia internasional melihat. Apalagi sampai saat ini Indonesia masih diam urusan serangan daripada Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Malu. Malaysia, negara tetangga kita, jiran kita, begitu terjadi serangan langsung menyatakan sikap mengutuk, melaknat serangan tersebut. Nah, tapi kita sampai hari ini masih diam. Malu. Nah, padahal dari dulu, dari zaman Bung Karno, Pak Harto, saudara, sampai Presiden Jokowi, sejelek-jeleknya Jokowi, saudara, seburuk-buruknya Jokowi, saudara, Jokowi tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak pernah mau untuk membuka hubungan dengan Israel, apalagi duduk satu meja dengan Israel. Nah, karena itu saya yakin presiden kita yang sekarang tidak akan lebih buruk dari Jokowi. Kalau berlaku menggunakan senjata, satu letupan nuklear itu akan menggelapkan bumi ini selama 3 bulan. 3 bulan? Dan suhu akan jatuh kepada minus 30. Masya Allah. Kalau berlaku perang itu, maka China tidak akan duduk diam. Rusia akan campur tangan. India akan juga menyebelahi Israel. Pakistan akan bangkit. Jadi bayangkan keadaan itu akan pasti melimpah kepada Malaysia, melimpah kepada Indonesia. Benar. Tetapi kita tahu yang pentingnya bukan soal perang itu Amerika, Israel dengan Iran. Tetapi yang kita nak tekankan adalah soal dominasi kuasa besar yang nak mengatur dunia yang mengikut agenda mereka. Mereka telah mengenepikan United Nations. United Nations itu dah tak ada dah. Membuat satu lagi lembaga namanya Board of Peace. Ketuanya Donald Trump. Kemudian di kiri kanannya ialah Witkoff, Rubio. Kemudian menantunya Kushner. Kemudian Tony Blair. Semacam itu yang oligarki, teratas sekali ya. yang akan membuat keputusan. Kemudian dia minta negara lain untuk bersama dalam Board of Peace. Itu tak kisah undang-undang terbangsa, tidak kisah soal United Nations. Mereka hendak buat kumpul pula satu blok negara yang mereka boleh kawal, antaranya Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, Saudi, dengan mewajibkan mereka membayar 1 bilion USD untuk masuk dalam Board of Peace itu. Dan bila saya tanya rakan-rakan Indonesia, macam mana Indonesia boleh terlibat ini? Aceh sudah hancur oleh bencana. Tak tahu kita bayar 1 bilion USD kepada Donald Trump. Dia kata rakyat pun marah. Macam mana Presiden Prabowo boleh buat macam itu? Saya kata tarik diri.
Dan saya telah memperingatkan kepada Anwar Ibrahim, Malaysia jangan sama sekali terlibat. Dan ini adalah pendirian yang kita kena faham. Jadi saya kata, mari kita belajar daripada apa yang telah mereka perlakukan ke atas Iraq, ke atas Syria, ke atas Libya, yang akhirnya hancur. Mereka memang membuat agenda bahawa mereka akan menghancurkan 5 negara dalam tempoh 7 tahun. Minta Indonesia tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Iran ke Indonesia, Muhammad Borujerdi, kerana tindakan negara haram itu yang menceroboh Palestin. Menurut Borujerdi, seperti dipetik media tempatan, Iran menganggap Israel sebagai sebuah rejim yang menduduki wilayah Palestin dan perkara itu tidak boleh diterima. Borujerdi turut menegaskan bahawa Iran sejak awal lagi tidak pernah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Susulan itu beliau harap Iran dan Indonesia mempunyai pendirian yang sama terhadap pihak yang menduduki wilayah negara lain. Bagaimanapun, Iran katanya mungkin mempertimbangkan semula pendiriannya terhadap Israel dengan syarat jika seluruh masyarakat di wilayah yang diduduki rejim dapat menikmati sistem demokrasi dan kerajaan dibentuk melalui proses demokrasi. Sebagai konteks, Presiden Indonesia Prabowo Subianto tahun lalu menyatakan kesediaan Republik itu untuk segera mengiktiraf Israel serta menyokong semua jaminan keselamatan untuk Israel sekiranya Israel mengiktiraf kemerdekaan dan kedaulatan Palestin. Ini kita melawat sebuah tempat yang kelihatan sederhana tetapi memberi kesan yang sangat besar. Di sini pasukan Darul Quran mengendalikan sebuah kedai roti kecil yang bergantung lebih kepada tenaga manusia berbanding mesin bagi menghasilkan ribuan keping roti setiap hari. Ini yang jadi pertanyaan, mungkin Pak Presiden Prabowo Subianto ada strategi atau rencana lain ya. Kita sebagai warga, ya doakan saja semoga Indonesia ini tidak terkena imbas dari perang yang terjadi di Timur Tengah, tidak terkena dampaknya, dan Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia sejahtera ya, dan Indonesia aman-aman saja. Dan kemarin juga Pak Presiden mengumpulkan para ulama ya di istana membahas tentang masalah terjadi yang sekarang ya, isu-isu yang memanas di Timur Tengah. Jadi keinginannya Indonesia ini aman dan tetap sejahtera ya. Ya mungkin itu saja. Sekian, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.